Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran tentang teks berita. Mari kita simak materinya. Pengertian teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi tentang sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Adapun ciri-ciri dari teks berita yaitu yang pertama, isinya menarik. Yang kedua, terkini. Yang ketiga, dapat dipercaya atau faktual, yaitu terdapat fakta-fakta yang nyata ada di lapangan. Lalu yang keempat, kalimatnya sederhana dan mudah dimengerti. Yang kelima, diterima di masyarakat. Yang keenam, informasi atau berita tersebut segera disampaikan. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur dalam teks berita. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi ada dirangkum dalam rumus 5W 1H. W yang pertama yaitu what, lalu who, lalu why, yang keempat when, dan yang kelima where. Dan 1H-nya yaitu adalah how. Keenam pertanyaan itu biasanya ditempatkan di bagian awal pemberitaan, yang kemudian disebut sebagai unsur-unsur berita. Nah, contoh penggunaannya misalnya what adalah apa, jadi apa peristiwanya. Lalu how itu bagaimana proses peristiwanya. Lalu yang ketiga where di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian ada siapa yang mengalami peristiwa itu. Lalu why mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, hal-hal tersebut bisa digunakan sebagai pertanyaan untuk menggali informasi yang akan dijadikan teks berita. Selanjutnya adalah tentang struktur dan kaidah bahasa dalam penulisan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku. Penggunaan bahasa baku bertujuan agar bisa dipahami oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung cirinya adalah dengan menggunakan dua tanda kutip atau kutip ganda. Lalu yang ketiga adalah menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu berfungsi untuk penerang atau penjelas dalam penulisan teks berita. Lalu yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan yang dihasilkan dari hasil pemikiran. Contohnya, kata-katanya adalah membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu sangat penting dalam penulisan teks berita atau suatu yang paling penting, karena teks berita tanpa adanya keterangan tempat dan waktu bisa saja dianggap sebagai sesuatu yang bohong dan bukan fakta. Lalu yang terakhir adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua peristiwa atau antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang struktur dan kaidah bahasa dalam penulisan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku dengan tujuan agar semua kalangan dapat paham dan mengerti. Yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Karena dalam pencarian fakta-fakta di lapangan kita
tentu saja akan mewawancarai atau akan mencari tahu informasinya dari narasumber. Ciri dari kalimat langsung adalah dengan penggunaan dua tanda kutip. Lalu yang ketiga adalah menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu bertujuan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya misalnya, ibu saya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah, kata Arya. Nah, itu merupakan kalimat langsung dan ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. Nah, kita akan mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung dengan menggunakan konjungsi bahwa. Yaitu contohnya, Arya mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, itu contoh penggunaan konjungsi bahwa. Jadi kesimpulannya adalah konjungsi bahwa mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oke, jelas ya? Dilanjutkan dengan yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran seseorang. Contohnya, kata kerja mental itu membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah menggunakan keterangan waktu. Salah satu hal paling penting dalam penulis teks berita adalah adanya keterangan waktu yang jelas, waktu dan tempat, ya. Lalu yang terakhir adalah menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau antara suatu peristiwa. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis berita. Yang pertama adalah menentukan sumber berita. Jadi kita harus cari dulu atau menentukan dulu berita apa yang akan kita tulis dan sumbernya dari mana. Lalu yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Kita harus mendatangi sumber beritanya agar kita tahu dan bisa menggali fakta-fakta yang betul-betul terjadi di lapangan. Lalu yang ketiga adalah saat mendatangi sumber berita, kita harus menggali dan mencari fakta-fakta yang penting dan sedetil mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan berita. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan catatan dari hasil observasi kita ke lapangan saat kita mendatangi sumber dan mencari fakta-fakta. Nah, kita mengembangkan catatan-catatan tersebut menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan kaidah dan struktur kebahasaannya. Sekian untuk penjelasan bab teks berita kali ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu untuk materi pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.